Pascasarjana UGJ Cirebon, Profesor Dr. H. Ida Rosmida SEME AKCA CLME. Yang terhormat pemateri kita Profesor Dr. Indah Susilowati DMA MSc PhD. Beliau adalah guru besar Undip, reviewer nasional JAD dan penelitian. Yang terhormat Kepala Lembaga di Badan di lingkungan UGJ. Yang terhormat para ketua dan sekretaris program studi Magister di lingkungan Pascasarjana UGJ. Yang terhormat para dosen pengampu mata kuliah di Magister di lingkungan Pascasarjana UGJ, serta para tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, dan kesempatan untuk bisa bertemu bersilaturahmi dalam agenda pembukaan acara seminar Tips dan Triks Menembus Jurnal Internasional Bereputasi. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars UGJ. Hadirin dimohon berdiri.
Seminar Tip dan Trik Menembus Jurnal Internasional Bereputasi. Kepada yang terhormat, Ibu Profesor Dr. Ida Rosnida, SE, MAK, CA, CNN, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber seminar, Ibu Profesor Indah Susilowati, Dokteranda MSI, PhD. Yang saya hormati Profesor Walidin, beliau adalah suami dari Prof. Indah. Yang saya hormati para pimpinan universitas dan kepala badan dan di lingkungan UGJ. Yang saya hormati Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana UGJ, para Kaprodi, Sekretaris Prodi di lingkungan Sekolah Pascasarjana UGJ. Yang saya hormati para guru besar dan dosen Sekolah Pascasarjana. Yang saya hormati mahasiswa Sekolah Pascasarjana UGJ, dan yang saya hormati seluruh panitia dan peserta seminar. Mohon maaf ini tadi kelewat disebut ya. Yang saya hormati Pak Dr. Jeffrey, beliau adalah anggota Dewan DPR RI Komisi 11 ya Pak ya, dan sekaligus juga dosen dari Magister Manajemen. Terima kasih sudah berkenan hadir Pak Dr. Jeffrey. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam seminar dengan topik tip dan trik untuk menembus jurnal internasional bereputasi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua umatnya sampai akhir zaman. Pertama-tama Prof. Indah, saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Rektor UGJ, Pak Profesor Dr. Mukarto Siswoyo, Dr. Andes MSI. Pada kesempatan kali ini beliau tidak bisa bersama-sama dengan kita sehubungan dengan tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Saat ini beliau ada tugas di Lombok. Ibu dan Bapak yang saya hormati, publikasi ilmiah sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang dosen dan juga sebagai seorang mahasiswa. Namun untuk membuat artikel penelitian juga tidak mudah. Beberapa waktu yang lalu Sekolah Pascasarjana sudah mengadakan seminar tentang metode penelitian dengan mengundang narasumber Bapak Profesor Dr. Sugiono. Maka pada hari ini kami mengundang narasumber yang luar biasa ya, Prof. Indah, yang akan berbagi ilmunya kepada kita semua, agar jangan sampai nanti kita publikasi pada jurnal yang predatory atau jurnal abal-abal ya Prof ya. Sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana mencari jurnal yang kalau Prof. Indah disebutnya adalah jurnal yang clear and clean gitu ya Prof ya, untuk publikasi. Apalagi sebagai syarat khusus ya, syarat khusus ketika kita akan mengajukan ke guru besar. Nah itu kan jurnalnya juga harus jurnal yang betul-betul clear and clean. Kemudian juga untuk mahasiswa ya, karena mahasiswa juga memiliki kewajiban untuk publikasi di jurnal juga untuk syarat sidang tesisnya gitu. Nah, kami lembaga ini sangat membutuhkan kontribusi dari Bapak Ibu dosen dan dari mahasiswa dalam publikasi yang tentu nanti pada gilirannya akan meningkatkan akreditasi dari program studi kita. Apalagi syarat perlu bagi akreditasi selain JAFUM, ya, JAFUMnya itu yang dilihat adalah lektor kepala dan guru besar.
kemudian juga sitasi dari karya ilmiah para dosennya gitu ya. Itu yang sangat dibutuhkan oleh lembaga. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Indah di tengah kesibukan beliau yang telah meluangkan waktu untuk sharing kepada kita semua. Semoga Prof. Indah selalu sehat, Prof, sehingga bisa berbagi dengan seluruh seluruh masyarakat sivitas akademika di seluruh Indonesia gitu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor yang telah memfasilitasi seluruh kegiatan ini. Kepada panitia kami juga mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini, juga kepada Bapak Ibu, para guru besar, para dosen, dan mahasiswa yang telah menghadiri acara seminar ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara dilakukan penyerahan cenderamata. Cenderamata yang akan diberikan dari Direktur Pascasarjana kepada pemateri. Dipersilakan untuk di depan. Demikianlah tadi telah kita ikuti bersama kegiatan pembukaan seminar tip dan triks menembus jurnal internasional bereputasi. Maka acara ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Marilah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu seminar trik dan tip menembus jurnal internasional bereputasi yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Surya Amami Pramuditya, MSI. Sebelumnya sedikit akan saya bacakan CV dari moderator kita. Pria yang sering disapa dengan Surya, lahir di Cirebon, tanggal 14 Agustus 1987. Masih muda ya? Fokus penelitiannya adalah teknologi pembelajaran digital dan komunikasi digital matematis yang sudah dipublikasikan di berbagai jurnal nasional dan internasional. Buku beliau juga sudah diterbitkan, diantaranya adalah membuat game edukasi berbasis Android sebagai media pembelajaran matematika, kemampuan komunikasi digital matematis, serta mudah membuat bahan ajar digital matematika menggunakan Canva. Akhirnya saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya alihkan acara ini kepada moderator kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Profesor Indah Susilowati, DRA MSc PhD. Yang saya hormati Ibu Direktur Sekolah Pascasarjana UGJ, Profesor Dr. Ida Rosnida SEMM AK CACRME. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan di lingkungan universitas, di lingkungan Sekolah Pascasarjana UGJ. Yang saya hormati juga para guru besar dan dosen dari Sekolah Pascasarjana UGJ. Yang saya hormati
hadir pula teman-teman mahasiswa dari Sekolah Prasastra UGJ untuk 6 prodi serta para panitia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa sama-sama untuk hadir dalam acara yang luar biasa, acara seminar tips dan trik menembus jurnal internasional gitu ya, reputasi. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat serta pengikutnya kita hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, Prof, saya hormati. Ini saya sedikit ada kata gitu ya Prof ya. Jadi yang kita tahu adalah bahwa penelitian itu adalah salah satu bagian tridharma bagi dosen, gitu ya. Dan dalam surat edaran pun sebetulnya penelitian juga sudah menjadi bagian utama bagi para teman-teman mahasiswa. Namun penelitian yang dilakukan oleh dosen itu tidak hanya sekedar ketika hasilnya itu hanya berupa laporan hasil penelitian, tetapi laporan tersebut itu juga harus memberikan satu dampak yang tidak hanya sekadar administrasi ditumpuk kemudian selesai. Gitu ya. Harapannya adalah ketika dampak itu terjadi atau dapat bermanfaat di masyarakat, maka dapat dilihat atau dibaca oleh yang sebidang dengan kita atau yang tidak sebidang dengan kita atau yang dari kalangan non akademik. Oleh karena itu saat ini gitu ya, banyak sekali muncullah publisher yang dapat mempublish hasil dari penelitian kita dalam berupa artikel ilmiah. Nah, hanya saja mungkin dengan adanya publisher ini kita juga tahu bahwa ada yang memang sejalan gitu ya Prof ya, publishernya itu ada yang memang betul prosesnya, ada yang memang tahu-tahu dengan menjamin. Saya banyak lihat Prof di IG jamin 100% masuk Sinta 2, masuk Sinta 1. Itu saya langsung pengen sih komentar itu Prof, cuman kayaknya publisher di komentar itu juga percuma gitu ya Prof ya. Nah, jadi muncullah hal ini karena memang dianggap satu kebutuhan dari bisnis mereka, gitu ya. Kemudian kenapa juga bisa seperti itu, gitu ya Prof ya? Saya pikir juga karena memang tuntutan dari ketika dosen itu adalah harus mempublikasi, teman-teman mahasiswa mempublikasi, itu tuntutan dari JAD serta akreditasi Prof. Jadi memang luaran syarat utama, syarat perlu itu memang dikaitkan dengan adanya satu publikasi. Nah, sejatinya memang publikasi itu memang harusnya kita masukkan ke dalam publisher yang memang melakukan proses yang benar, baik yang tadi kata Prof Ida, mungkin kita akan dengar clear and gitu ya, gitu ya. Nah, jadi mungkin hari ini tepat gitu ya, alhamdulillah dengan adanya fenomena ini Prof, kami hadirkan Sekolah Pasca Sarjana kepada Bapak Ibu semua, kita hadirkan dalam acara seminar tips dan trik dalam menembus jurnal internasional bereputasi yang ditujukan terkhusus bagi para teman-teman dosen, ya Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah telah hadir untuk acara hari ini ada narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Prof Indah Susilawati DRA MSc PhD. Selamat datang Prof di Cirebon. Guru besar dari Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Diponegoro. Beliau juga sekaligus reviewer nasional untuk jabatan akademik dosen atau JAD. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin ada sesi yang terkait antara itu jurnal atau JAD itu ya Prof ya, kita bisa sama-sama diskusi. Dan untuk profil beliau saya sedikit spill tadi Prof, lihat-lihat sedikit Prof, ketika lihat di Sinta Score ini cukup besar sekali Prof. Sinta skornya overall itu 2272, tepuk tangan untuk beliau. Saya saja baru 470 sampai saat ini 5 kali lipat gitu ya dari saya ini. Kemudian dari skor ini sudah banyak artikelnya, tidak bisa saya sebutkan, yang pasti untuk Scopus ada total 33 artikel Scopus yang sudah dipublikasi dengan angka citasi cukup sangat besar ini, 140 untuk 33 artikel, bisa berikut semua. Kemudian H-indeksnya untuk Scopus itu bernilai 8 serta I10 indeksnya itu bernilai 5. Jadi Prof ini sudah laris gitu ya Prof untuk artikelnya itu disitasi oleh orang lain. Jadi tepuk tangan.
Karena sebetulnya begini Bapak Ibu, untuk kita kalau para dosen itu bukan pakai ide untuk kita menginikan diri kita ya Bapak ya, tapi dari Sinta sebetulnya itu adalah profil bagaimana kita itu dilihat oleh orang. Baik, Prof, tanpa memperpanjang waktu, Prof, saya memberikan kesempatan kepada Prof untuk dapat mempresentasikan ya bagaimana sebetulnya tips dan trik kita semua untuk dapat menembus jurnal internasional bereputasi. Waktu dan tempat saya persilahkan, saya persilahkan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Surya. Ini voice yesterday afternoon gitu. Kalau orang Jawa itu bocah ini sore. Voice yesterday afternoon. Jadi umur 35 tahun. Waktu PhD-nya berapa umur? Oke, jadi masih sangat muda dan ini insya Allah calon pemimpin bangsa yang potensial. Mudah-mudahan segera meraih profesor. Terima kasih Mas Surya. Ibu Bapak yang saya hormati, izinkan saya di sini menghaturkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Swadaya Gunung UTJ atas undangannya. Alhamdulillah, selain Prof. Ida, itu Prof. Ricardo juga sudah sering berkomunikasi. Jadi dengan senang hati kami alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bertemu dengan teman-teman di sini semua. Jadi nanti mohon dihasilkan salam takziah kami untuk rektor dan jajaran pimpinan di UGJ, serta khusus ini teman saya Prof. Ida ini sudah dulu waktu undang pertama udah lama ya, sebelum beliau menjadi guru besar, sampai sekarang baru ketemu tatap muka sudah setelah sekian lama. Terima kasih Prof. Ida selaku Direktur Pascasarjana Sekolah Pascasarjana di UGJ dan juga jajarannya, serta tidak menyebut satu persatu semua pimpinan dan juga sivitas akademika di UGJ dan para guru besar yang telah hadir serta rekan-rekan dosen dan adik-adik mahasiswa. Dan di sini ada terkhusus anggota dewan yang menjadi dosen, begitu Dr. Jeffrey. Terima kasih. Dan ini ada baiknya karena anggota dewan harus melihat perkembangan kampus, sehingga kalau ada semacam kemarin itu beberapa kasus, maka bisa memberikan balancing bahwa dari sisi akademik memang ya sempat beberapa waktu yang lalu di Mahkamah Konstitusi itu saya gembira kalau ada anggota dewan yang menjadi dosen, karena bisa menyuarakan bahwa sisi akademik itu kadang-kadang tidak bisa ditawar. Jadi kepraktisan dan akademik memang harus balance, tapi di sisi tertentu untuk akademik tidak bisa ditawar karena ada kualitas yang harus dijamin, terutama untuk mencapai posisi yang tertinggi sebagai guru besar. Dan guru besar itu Ibu Bapak ada dua macam juga. Guru besar kalau disebut dengan profesor, pengukuhan profesor gitu ya, udah keren begitu, itu adalah guru besar 850. Jadi guru besar yang satu tahap lagi itu adalah guru besar paripurna. Itu 1050 nama kreditnya. Dan insya Allah Prof. Ida selaku Direktur Sekolah Pascasarjana UGJ, insya Allah kita doakan dalam waktu dekat nanti bisa mencapai guru besar paripurna 1050. Menu sarapan pagi hari ini mau apa ini? Kalau mau bicara tentang jurnal,
Maka materi sudah kami siapkan dan sudah saya sampaikan ke Komida dan panitia sudah memegangnya. Tapi ini nampaknya kan komponennya bervariasi. Ada dosen juga mungkin untuk jabungnya itu ada yang sampai di lektor kepala. Lektor kepala juga itu grade-nya ada 3, LK 400, LK 550, LK 700 begitu. Dan GB ada 2 grade juga, GB 850, GB 1050 begitu. Dan mungkin dosen muda yang belum punya jabatan fungsional alias pengajar gitu, serta alias mahasiswa. Jadi kalau mau menu sarapan pagi yang sama, maka menggunakan jurnal internasional bereputasi, kita buka menu itu. Tapi kalau kita mau membahas secara spesifik, bagaimana ke arah lektor kepala, bagaimana ke arah guru besar, maka itu juga bisa. Jadi di sini saya membawa beberapa menu. Dan menu itu seperti masakan Padang, mau yang dimakan yang mana gitu. Nah nanti anggota dewan ini apakah juga sudah punya jabung? Mau naik ke LK. Mau naik ke LK. Jadi tidak mustahil sebagai anggota dewan juga bisa menjadi guru besar gitu. Dan sudah ada yang mengajukan juga gitu. Karena memang itu masalah manajemen waktu. Yang mana Mas Surya? Tinggal pilih. Oke, jurnal. Baik. Yang gampang saja ya. Izin saya bisa berdiri ya, atau lebih baik duduk begini. Kalau duduk kayaknya energinya kok kurang gitu. Mohon izin berdiri. Silakan bisa ditayangkan Pak untuk beberapa materi. Jadi Bapak sekalian, kalau untuk adik-adik mahasiswa yang akan lulus doktoral, maka kewajibannya itu juga sama, menulis jurnal internasional bereputasi, dan insya Allah diusahakan yang berdampak. Artinya berdampak itu SCR-nya mulai dari lebih dari 0 begitu. Karena kalau yang SCR-nya 0 artinya belum berdampak. Sebetulnya kalau orang sering menyebut saya sudah punya jurnal Scopus gitu, maka jurnal Scopus itu adalah indeksasi. Nah, indeksasi Scopus itu juga ada indeksasi lainnya yang internasional selain Scopus. Namun karena sudah populer dengan Scopus, maka orang saya sudah punya Scopus gitu. Seperti kita pasta gigi, mau beli odol gitu. Sebetulnya itu adalah merek sebetulnya, tapi orang sudah terlanjur mendengar itu populer. Oke, tips and trik mencari jurnal. Apakah ada teman-teman di sini yang mempunyai usulan yang sudah di Jakarta untuk guru besar yang dikembalikan? Tidak ada ya. Oke, jadi begini. Banyak usulan ke guru besar, maka syarat khususnya itu hanya punya satu tulisan sebagai penulis pertama di jurnal internasional bereputasi. Nah, pengusul itu sudah mempunyai satu tulisan yang diindeksasi di Scopus. Maka asumsinya itu bahwa beliau sudah layak untuk mengajukan sebagai guru besar.
Iya, secara khususnya memang normatifnya begitu. Tapi karena Scopus itu menjadi incaran semua orang, terutama dosen yang akan naik jabatan, maka menjadi komoditi yang sangat menjanjikan bagi mereka, gitu, bagi penerbit jurnal. Oleh karena itu, is not taken granted kalau sudah punya tulisan yang diterbitkan di jurnal, kemudian sudah diindeksasi di Scopus, itu bisa menjadi syarat khusus, begitu. Karena apa? Untuk menilai suatu tulisan yang bagus di jurnal internasional bereputasi, maka mudahnya kita ada dua hal yang perlu disampaikan. Yang pertama itu apakah clear and clean. Clear-nya itu adalah dari aspek kualitas tulisannya. Nah, orang menilai kualitas tulisan itu adalah dari apakah tulisan itu sudah memuat kaidah ilmiah yang disepakati menjadi kaidah ilmiah tulisan yang acceptable. Nah, gimana acceptable-nya? Satu, gaya penulisannya, formattingnya, apakah ada imrahnya, introduction, material method, and then, dan seterusnya. Yang kedua, apakah materi dan metode serta topiknya itu mempunyai kualitas atau daya inovasi, novelty, kebaharuan, gitu. Yang ketiga, apakah tulisan ini sesuai dengan bidang ilmu atau kompetensi dari penulisnya. Tiga hal ini yang diperhatikan untuk menentukan kualitas tulisan. Kadang mungkin adik-adik di sini yang mahasiswa, mohon maaf, nanti disertasinya kami sarankan jangan menggunakan SEM. Karena apa? Hampir semua disertasi doktor yang masuk di, kalau dulu di RPM, kalau sekarang itu kalau dievaluasi 95% pakai SEM. Entah itu pakai Israel software-nya, entah itu pakai Amos, begitu. Coba di sini kalau kita tanya dari mahasiswa, mesti 60-70% pakai SEM. Karena apa? Ya, yang lain kok pakai ini. Kalau saya pakai yang lain, nanti bahasa Jawanya ndeweni gitu. Takut yang lain nanam padi, saya kok di sini nanam jagung sendiri gitu kan. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Jadi insecureness dari masing-masing orang itu yang menyebabkan panennya semua sama gitu. Harganya ya jatuh karena demand and supply toh begitu. Jadi silahkan dilihat teknik analisis yang dipakai itu, usahakan jangan yang sudah banyak dipakai oleh orang supaya harganya mahal gitu. Itu yang kami amati. Oleh karena itu mesti waktu kita menulis tulisan kita, maka kita harus bertanya pada diri sendiri, ini novelty saya apa ya? Novelty-nya ada enggak? Kalau untuk tulisan dari hasil penelitian yang perdana, maka usahakan tulisan itu kita mesti harus be a unique, sesuai dengan spesialisasinya gitu. Nah, oleh karena itu waktu kita menilai untuk kualitas tulisan ini,
maka cek. Kalau saya nilai insya Allah mudah, cek dulu apa, lihat gambarnya, teknik analisisnya apa, saya udah jenuh gitu kan. Ada kombinasi lain enggak? Nah, biasanya sekarang yang terkini, kalau kita sering komunikasi dengan Poligadi internasional, itu adalah kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. SEM oke, sudah terlanjur nggak apa-apa, tapi ditambah dengan suplemennya itu ada pendekatan kualitatifnya gitu. Misalnya kita mau mensurvei industri makanan, beverage yang ada listing di dalam bursa, itu boleh-boleh saja sih, sudah terlanjur kan gitu. Tapi nanti tolong diberikan sentuhan kualitatif gitu. CEO-nya bagaimana, sampai ke end user-nya bagaimana, kita wawancarai coba, sehingga kita mempunyai kesan bahwa tulisan kita is not only on desk analysis, tapi kita juga harus sampai ke grassroots gitu. Sehingga kombinasi antara penelitian dasar dan penelitian terapan, itu message yang ingin saya sampaikan. Clear-nya, jadi kalau kita melihat suatu tulisan itu clear, bening gitu, maka itu bagus. Coba bapak-bapak di sini kalau lihat yang bening-bening kan sehat toh. Kalau yang agak butek-butek gitu kan nggak bening-bening kan juga nggak enak dilihat kan. Itu sama tulisan juga gitu. Nah, cuma Suryakantanya evaluasi indikatornya berbeda gitu. Jadi tulisannya harus clear, bening. Oke. Nah, sekarang lihat penerbitnya. Clean tidak. Nah, clean suatu penerbit itu apabila dia sustainable dalam tulisannya, jumlah tulisannya gitu. Satu, jumlah tulisannya. Kalau dalam setiap penerbitan itu dia konsisten memetik ajek dari mulai saat mulai terbit sampai saat ini itu fluktuasinya konsisten, maka itu kita satu ambil, ini bagus. Yang kedua, maka kita lihat apakah publisher itu menerima tulisan-tulisan subjek areanya selain yang ada di dalam kompetensinya. Kalau menerima tulisan dari berbagai bidang ilmu seperti Kapita Selecta, maka itu ya jangan dipakai untuk syarat khusus gitu. Syarat khusus itu kalau kita ibaratkan dokter spesialis gitu. Dokter gigi, dia adalah ahli bedah mulut, estetika ortodentik. Ada pasien datang bisa sakit ini, bisa luka di tender. Kalau dia menerima itu, maka itu kan sudah levelnya sebetulnya dokter gigi yang baru lulus bisa menempelkan. Dia bedah mulut loh, estetik ortodentik, kan kelasnya tinggi. Jadi kalau dia sifatnya seperti troll, nyapu semuanya, jaringnya terikap, semuanya diambil, maka itu penerbit yang tidak clean. Karena kode etik sebetulnya kan ada begitu, boleh menerima ini dengan lingkup yang ini saja begitu, dan berapa jumlah terbitan and so on dan sebagainya. Tapi kalau dia melanggar beberapa kesepakatan akademik seperti troll,
maka itu dia tidak clean. Kenapa? Ya mungkin motif karena emang kalau satu tulisannya itu 500 US, maka itu dikalikan berapa kan? Produksinya hanya 100, maka ada margin 400 kali. Nah sekarang ini banyak permintaannya. Tadinya menerbitkan dalam satu terbitan katakanlah itu hanya 25. Oh boleh ditingkatkan sampai 50, sampai 100, bahkan masif. Kurangnya reguler, special issue, gitu kan. Oleh karena itu, sementara ini kalau di Indonesia, tulisan yang special issue tidak bisa dipakai untuk syarat khusus. Itu tadi. Jadi clear intinya di situ. Oh ini tidak digerakkan ya Pak ya? Oke, mari kita gerakkan. Next. Ya, oke. Ini kan cara mencari. Saya kira ibu bapak semuanya bisa untuk melakukan how to find the journal. Gimana sih cara memilih jurnal? Saya misalkan di manajemen. Oke, milih jurnalnya gimana? Yang indeksasi Scopus ya. Tapi seperti apa? Maka ini sebetulnya ada, kalau di UGC ada bimbingan teknis itu, ada khusus gitu kan. Maka kalau sulit, masuk aja ke bimbingan khusus yang ada di masing-masing perguruan tinggi begitu. Jadi ada semacam counter hotline. Kalau di UNDIP itu ada salah satu di LPPM, dan dia di situ ada standby petugas ya dari dosen gitu yang mempunyai publikasi yang sudah eligible untuk digilir setiap harinya standby. Suatu waktu dosen mahasiswa atau apa kalau ada keraguan atau ingin tahu masuk ke situ saja seperti klinik begitu. Maka caranya ya kurang lebihnya pakai journal finder dan sebagainya gitu. Ini nanti Prof bisa dibagikan ke teman-teman yang memerlukan. Nah, teknisnya seperti ini. Browse aja Pak, singkat cerita, karena kalau diterangkan satu-satu nanti waktunya nggak cukup. Ya, terus ya jangan cepat banget juga nanti. Yang apa diputar, tapi bisa kita sempat untuk melihat. Ya, oke, journal finder, scroll aja. Ya. Ada pencarian manual, next. Kalau ini kan sudah bisa, saya pikir Mas Surya harus bisa karena ini anak-anak muda ini biasanya untuk IT-nya itu jago cepat begitu. Kalau yang sudah STW, iya STW mesti harus ada asisten lah. Iya, karena nyari tools-nya aja yang mana kan gitu. Next, iya. Terus ini kalau kita bisa cari untuk apa Scopusnya and so on. Terus, nah ini yang penting. Tip menentukan jurnal yang kredibel itu adalah lihat dari cek jurnal rankingnya, mesti harus ada ISSN-nya, kemudian juga dokumen yang diterbitkan harus konsisten, kemudian citasinya juga usahakan yang sedang meningkat, karena kalau ada tren yang menurun, sekarang pada saat kita mau submit jurnal dalam kondisi oke, ongoing. Begitu waktu kita diproses, waktu proses bisa jadi nanti discontinue. Atau diproses kita masih ongoing, no problem, dan terindeks pada saat kita 1 tahun atau 6 bulan atau bahkan 2 tahun mau diajukan ke kenaikan jabatan, discontinue begitu. Seringnya begitu.
Nah, how to do it? Jadi kalau di penilaian angka kredit, kalau yang seperti ini, maka jurnal yang discontinue itu adalah indikasi jurnalnya penerbitnya kurang bagus. Tapi pada saat kan argumennya, oh saat saya terbitkan itu oke. Oke, berarti terindeks. Hanya waktu maju ke dikti untuk penilaian PAK-nya discontinue. How to do? Maka diperlukan bukti korespondensi, substansi. Kalau bukti korespondensinya itu memang wajar, mengirim submit, ada review, reviewnya juga substansinya direview detail, pulang baliknya juga tidak hanya sekali, itu artinya reviewnya betulan, maka itu nanti kalau prosesnya wajar, maka bisa dikonsider sebagai syarat khusus. Tapi harus ada pembuktian. Jadi karena apa? Supaya memastikan bahwa saat menerbitkan itu prosesnya memang wajar diikuti. Karena banyak jurnal predator atau jurnal yang istilahnya kami tidak menggunakan predator, tapi jurnal yang perlu dihindari. Karena belajar di Mahkamah Konstitusi kemarin, memang nyatanya harusnya disebut predator, tapi tidak boleh disebut predator karena mencemarkan nama baik. Maka jurnal yang harus dihindari. Jadi faktanya kalau seperti itu ya sudah tidak bisa bicara khusus, tapi masih tetap bisa dinilai. Yang harusnya kalau untuk jurnal internasional bereputasi berdampak nilai maksimumnya 40 poinnya maksimum. Tapi saya sendiri secara pribadi tidak pernah menilai full maksimum 40 karena 40 is perfect ya, itu maksimumnya 40 di dalam panduan POPAK. Tapi kalau itu tadi menjadi masuk kategori jurnal yang harus dihindari, nilainya ngedrop separuhnya jadi 20, menjadi jurnal internasional saja. Jadi disetarakan dengan yang ada di DOHJ, EBSCO gitu. Oke, baik, next. Jadi masih ini dewan redaksinya 4 negara, artikel ditulis pada satu terbitan itu ada 2 negara, 2 orang yang dari negara yang berbeda 2, dan periode reviewnya adalah wajar. Berapa wajarnya itu? Kalau dari tidak ada ketentuan di POPAK wajar itu berapa, tapi berdasarkan pengalaman biasanya 3 bulanan. Karena kalau kita bayangkan kita submit, kan submit di sana 1 hari 2 hari dibuka, dibalas sampai ketika mungkin sampai kita kan mungkin 1 minggu mungkin gitu, dibalas, we acknowledge your paper has been received, now is under review. Syukur dibalas begitu. Kalau nggak bahkan sama sekali nggak dibalas gitu. Bukan berarti nggak dibalas itu kenapa sedang direview, bukan, dibuang langsung begitu. Jadi nggak akan terbalas begitu. Kalau dibalas 1 minggu sudah bagus, sudah ada respon. Dibalas 1 minggu, we are happy to receive your paper, however this is out of our scope. Ya nggak apa-apa diberitahu kan, jadi nggak boleh. Dibalas 1 minggu, kita nunggu 1 minggu karena di review kan udah 2 minggu. 2 minggu sudah datang reviewnya, maka 3 minggu ada di kita mereview, ditanyakan ini, ditanyakan itu, 1 minggu, kan sudah 1 bulan.
1 bulan dikembalikan ke sana, minggu ke-6, minggu ke-6 balik lagi ke sini, kurang ini, kurang itu, dan sebagainya. Jadi 3 bulan itu adalah publish sudah cepat. Tapi katanya banyak yang dikirim 1 minggu sudah publish gitu. Dikirim acknowledge, oh your paper is very good and so on and so on. Our review result cuma dicentang itu loh. Apa namanya, substance very good, layout very good. Nah yang seperti itu reviewnya bukan review substansi, cuma very good, very good, very good gitu. We are happy that we accept the paper. Please pay. Application fee and so on and so on. Nah itu jadi kalau itu dilampirkan sebagai bukti korespondensi, ya itu langsung kita tidak bisa menerima karena proses review substansinya mana, nggak ada gitu ya. Oke, next, Mbak bisa beralih di PowerPoint yang pertama lacak. Oke, ya lacak. Oke Ibu Bapak, jadi nanti sebetulnya ini Ibu Bapak bisa bagaimana lacak jurnal yang clear and clean, maka menggunakan indikator-indikator itu, tapi kami sudah masukkan di dalam Excel. Next. Oke, jadi kami mencoba, mungkin ada yang sudah pernah ini ya, jurnal accounting yang sekarang ini discontinue. Jadi cara lacaknya adalah yang kuning itu kita tuliskan itu lacak jurnalnya, ISSN, oke ada nggak, tuliskan. Penerbitnya siapa. Nah, Growing Science itu sudah kita catat sebagai penerbit yang perlu dihindari. Growing Science. Next, ya. Kemudian konten tadi, penulisnya 2 negara dalam 1 volume, ada nggak? Dicek di dalam arsip mereka, cari tulisan itu, maka dalam 1 terbitan ada 2 negara nggak? Gitu. Oh ada saya, terus ada 1 orang Malaysia, aman, 2 negara minimal. Cek lagi editorial board-nya di jurnal itu mesti ada. Apakah ada 4 negara? Gitu. Kalau ada, oke, klik hijau, next. Nah, SCR-nya berapa? Ini SCR-nya tertulis 0,175. Kalau untuk reguler guru besar, maka itu 0,100 reguler. Nah, ini sudah memenuhi, gitu kan? Next, key-nya masuk di K4. Ya, nah dari ini semua tadi 1 row ini, maka ditemukan bahwa accounting itu masuk di salah satu di bills list. Gitu. Next ya Pak, yang last tadi. Nah itu, jadi ini ada di bill list, dan sebetulnya jurnal itu sekarang ini masuk hanya indeksasinya di DORJ. Dengan demikian maka tidak disarankan kita menerbitkan di jurnal accounting kalau mau dipakai untuk syarat khusus ke guru besar, karena ada beberapa catatan. Nah, pertanyaannya, saya nggak ke guru besar, saya ini mau pakai jurnal accounting yang saya terbitkan untuk kolektor kepala,
Boleh enggak? Oke. Di PO-PAK, kalau kolektor kepala, kolektor kepala, syarat khususnya adalah sebetulnya jurnal nasional terakreditasi Sinta 2. Harganya berapa? 25. Kalau tadi indeksasi Scopus, harganya kalau clear and clean 40. Kan? Tapi jurnal accounting ini kan tidak clear and clean. Harganya menjadi 20 karena diturunkan menjadi jurnal internasional. Bisa nggak yang jurnal internasional bereputasi accounting ini dipakai untuk memenuhi syarat khusus kolektor kepala yang doktor yang harganya hanya 25? Bisa tidak? Tidak bisa. Harganya 25, tapi sekarang ini barangnya sebetulnya ya tadinya 40, tapi ini ada cacatnya. Dinilai, dirievaluasi jadi 20. 20 tidak bisa untuk membeli yang 25. Oleh karena itu maka disarankan kalau mau lektor kepala, doktor, syaratnya kan hanya jurnal nasional terakreditasi Sinta 2. Kasih Sinta 2 saja, nggak usah tinggi-tinggi. Karena kalau tinggi-tinggi kadang-kadang itu justru malah tadi salah target kepencut itu jadi salah target. Itu yang sering ditolak LK kok kembali, padahal saya pakai jurnal internasional bereputasi, itu karena itu tadi. Jadi syarat yang diminta apa, penuhi sesuai syarat, sudah aman. Kalau ada alternatif chip untuk yang Sinta 2, chipnya mesti clear and clean gitu. Itu ceritanya. Nah, bagaimana dengan lektor kepala ke lektor kepala yang S2? S2. Kalau S2 mau ke lektor kepala, syarat khususnya adalah satu tulisan di jurnal internasional bereputasi. Harganya 30. Loh. Hanya S2 kok malah harganya yang 30. Sudah S3 harganya 25. Kok mahalan yang S2? Padahal S2 kan lebih rendah dari S3. Ya itu adalah filosofinya, kompensasinya begitu. Kalau S3, kalau di S3 maka dia sudah sekolah berdarah-darah kan? Maka sudah melalui proses wajibnya apa dan sebagainya. Ya, lumrah kalau bisa dengan Sinta 2 yang 25. Tapi kalau baru S2, kita kan dosen harus memenuhi capaian yang serupa. Ya biar ada sekolahnya, dimasukkan unsur sekolahnya, ditambahlah 5 begitu. Sehingga harus internasional gitu. Begitu ceritanya. Jadi kenapa yang S2 lektor kepala kok malah 30? Karena supaya kualifikasinya itu serupa dengan kualifikasi S3. Itu filosofinya. Nah Ibu Bapak, maka cara melacak jurnal internasional bereputasi, pakailah matrik ini. Nah insya Allah aman. Karena bertanya-tanya gimana sih, pelacaknya gimana? Pakai indikator yang ada di PO seperti ini.
Insya Allah POPAK itu adalah standar yang paling tinggi. Jadi kalau lacaknya menggunakan ini untuk jurnal internasional bereputasi yang diperlukan di S3 sebagai syarat lulus, maka ini sudah aman karena ini kualifikasi untuk ke guru besar gitu. Jadi sudah aman memakai ini dan tidak usah apa ya gimana kok nggak bisa menggunakan matrik ini. Insya Allah sudah secara kuantitatif maupun kualitatif sudah akuntabel gitu. Monggo kalau mau dipakai. Sampai di sini dulu saya kira maksudnya. Kalau saya tambahin lagi nanti mungkin pertanyaannya yang mana yang mau ditanyakan. Terima kasih, nanti kita tambah lagi. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya. Mungkin saya langsung buka diskusi saja Prof ya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita dengarkan, paling tidak ada satu tips dan trik ketika kita menentukan suatu jurnal itu clear dan clean. Nah dari yang sudah dipaparkan oleh Prof Indah, saya buka sesi pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya mulai dari 3 penanya saja terlebih dahulu. Enggak, ada Ibu Cita, ada lagi Bapak Ibu? Oke, Ibu Cita. Dan yang terhormat Prof Indah, perkenalkan saya Cita Dwi Rosita, dosen dari program studi Magister Pendidikan Matematika. Ada 2 hal terkait apa tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu yang ingin saya tanyakan. Untuk menjadikan artikel yang kita tulis sebagai syarat khusus ke guru besar, Prof, ada 2 yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah artikel bagian dari disertasi kita itu bisa dijadikan sebagai syarat khusus untuk JAD dari LK ke guru besar? Kemudian yang kedua, untuk jurnal yang memiliki terbitan setiap bulan, meskipun itu terindeks Scopus, karena di bidang kami di pendidikan matematika itu ada jurnal indeksnya Q2, Prof, tapi setiap bulan itu terbit begitu. Nah, apakah itu juga bisa kami jadikan sebagai syarat khusus? Nah, kemudian Prof, yang ketiga hal lain atau mungkin nanti akan dipaparkan oleh Ibu setelah ini, tapi ini barangkali saya lupa, Prof, ingin menanyakan. Kadang kita itu laporan penelitian itu menumpuk gitu ya Prof ya. Data-data juga banyak, data-data dari hasil pekerjaan mahasiswa juga ada gitu. Tetapi kemampuan mengelola itu menjadi sebuah artikel yang layak untuk ditembuskan atau diterbitkan pada sebuah jurnal yang terindeks bereputasi itu kadang itu kan menjadi suatu yang sulit gitu Prof. Kalau karena kami belum, saya pribadi belum ada untuk jurnal yang terindeks Scopus gitu. Nah kadang membaca beberapa referensi begitu ya Prof ya, membaca beberapa referensi, oh ini begini, di pendahulunya harus seperti ini, lanjut tambah bingung, makin banyak referensi begitu. Nah mungkin Ibu di sini bisa memberikan atau membagikan pengalaman Ibu. Saya barusan tadi juga melihat bagaimana performa Ibu di Sinta, semoga saya bisa mengikuti jejak Ibu. Dan mohon Prof, arahan dari Prof selanjutnya tadi bagaimana kami mengelola sebuah laporan hasil riset atau data-data pekerjaan mahasiswa yang bisa kami jadikan sebagai sebuah artikel yang layak untuk tembus di jurnal bereputasi internasional. Mungkin itu Pak Dr. Surya pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Satu lagi mungkin? Belum ada Prof.
Prof terkait sharing pengalaman ketika olah data kajian kerjaan mahasiswa gitu Bro, yang jadi artikel yang lain. Terima kasih Bro, betul. Terima kasih. Jadi untuk artikel yang dari disertasi, maka itu tidak bisa untuk syarat khusus. Karena disertasi itu sudah ada nilainya. Kalau ini disertasi di pendidikan. Jadi kalau kita mempunyai bahan disertasi, maka kalau itu diolah dan olahannya itu sudah bisa membedakan antara disertasi dengan yang baru, artikel yang baru, maka ada beda 75%, maka itu lebih aman. Karena apa? Similarity kita di toleransi maksimal kan 25%. Jadi kalau kita punya disertasi, ibaratnya itu adalah satu pot anggrek, gitu ya, satu pot anggrek, warnanya ungu, gitu kan? Nah itu kalau diterbitkan, nah pot anggrek ini kalau hanya ditambah dipoles apa, dikasih apa, kemudian hasilnya masih tetap ungunya sama, maka itu kan tidak bisa. Artinya tidak bisa dibedakan bahwa ini disertasi, ini adalah produk yang sekarang gitu. Sehingga similarity-nya, kalau satu pot anggrek ini ibaratnya kalau dipecah jadi dua, kemudian dikawinkan dengan spesies lainnya, sehingga dia ungu, tapi ungunya ini ada bintik-bintik atau bagaimana, sedangkan yang ini adalah ungu plain, maka itu berbeda. Ini bisa dinilai begitu. Jadi bahan baku disertasi bisa dipakai untuk syarat khusus apabila dipoles, diolah dan diterbitkan, sehingga bedanya ambil saja 75%. Kalau di dalam PO itu 50% lebih. Tapi lebihnya berapa, maka daripada nanti bolak-balik, kalau kita sudah yakin bahwa bedanya 75%, maka kita pakai secara umum bahwa similarity-nya hanya 25%, maka is okay. Tapi kalau disertasi yang dipecah tadinya 7 variabel di dalam disertasi, variabelnya 7, kemudian diambil 5 diantaranya dipoles, diterbitkan di artikel, satu artikel, dan di mana 5-nya itu masih langsung diambil dari data itu, maka itu tidak boleh. Tapi 5 atau 2 gitu, 2 variabel diambil dari disertasi, kemudian ditambah, diolah dengan campuran FGD, kemudian juga ditambah dengan yang lain dan sebagainya, sehingga itu sudah sulit dicari kesamaannya dengan disertasi tadi, maka itu boleh. Kalau syarat khusus, maka memang harus seperti itu. Tapi kalau tidak syarat khusus, maka itu agak lower ya kualifikasinya. Hanya kalau ditemukan similarity-nya masih tidak jauh beda, maka juga tidak bisa dinilai. Singkat cerita, kalau sudah disertasi, sudahlah, lupakan, kita buat yang baru saja. Kemudian untuk jurnal yang tiap bulan dia terbit, itu tidak apa-apa, karena memang kalau dia monthly basis, konsisten dari awal sampai sekarang monthly basis, so no problem, whether monthly, weekly, or daily, tidak masalah. Kalau konsisten dari awal, karena indeksasi Scopus dia menilai kan mulai dari start terbit sampai sekarang gitu.
Kemudian untuk laporan riset. Jadi Ibu Bapak kalau mempunyai riset, maka yang perdana, edisi perdana, maka itu harus dimasukkan ke dalam jurnal yang bagus. Kalau restannya, residunya, maka silakan dimasukkan ke entah itu seminar, conference dan sebagainya, no problem. Gitu. Karena itu by product. Jadi kalau edisi perdananya dari suatu karya kita, maka targetnya adalah di jurnal yang bagus, gitu. Nah, riset yang seperti apa yang bisa untuk jurnal yang bagus, begitu. Maka riset kalau hanya riset yang dananya 10 jutaan, maka we don't expect so much a great output, gitu. Ya, apalagi riset yang dibiayai mandiri. Orang membiayai risetnya sendiri. Paling banyak kita spend uang berapa sih? Gitu kan. 10 juta itu aja udah. Karena uang kita untuk diri sendiri sih, tapi hanya untuk riset, maka itu eman-eman. Iya. Karena institusi harusnya membiayai, karena ini harusnya begitu kan. Jadi kalau untuk mandiri, biasanya kalau kita lihat ya tracking, untuk syarat khusus kan kita melihat tracking sampai ke forensiknya. Sumber dananya dari mana sih gitu. Nah itu kalau sumber dananya hanya dari mandiri, maka kalau ini sampai bagus segini, maka ada nggak unsur forensiknya? Jangan-jangan itu ini tailoring apa enggak gitu ya? Jahitkan aja, beli ke publik orang, buatkan ini, ya, dijahitin, buatkan ini, saya pokoknya jadilah. Saya nggak dari bahan saya sendiri, coba konveksinya udah beli jadi bajunya, gitu kan, beli jadi. Maka dengan mudah kami bisa tracking, apakah di referensinya ada nggak nama salah satu penulisnya. Kalau nggak ada, oh ini tulisan bagus tapi ini tidak ada forensiknya, maka itu tidak bisa syarat khusus. Sehingga perlu klarifikasi, dipertanyakan mana bukti forensiknya gitu. Oleh karena itu kalau Ibu Bapak ingin sebagai syarat khusus, maka bukti forensik itu mesti disiapkan. Oleh karena itu sekarang ini baik itu ke guru besar, khususnya ke guru besar, bukan PG, khususnya ke guru besar, maka masih diperlukan syarat khusus dan syarat tambahan. Syarat tambahannya salah satu diantaranya adalah menjadi ketua penelitian kompetitif, gitu. Ketua penelitian kompetitif yang sudah selesai paripurna. Karena menjadi ketua penelitian kompetitif, setelah itu nggak diselesaikan, dananya kan harus kembali ke uang negara, toh? Kalau itu dari negara, maksudnya kalau dari DRTPM atau dari BIMA kalau sekarang, kalau dari perguruan tingginya kan harus ditarik juga ke perguruan tingginya, sehingga mesti harus dilampiri satu kontrak penelitian. Yang kedua, lembar pengesahan bahwa penelitian itu sudah selesai. Itu syarat tambahan. Sehingga Ibu Bapak kalau syarat khususnya punya forensik yang seperti itu, ajukan aja sebagai syarat tambahannya itu juga gitu. Karena syarat tambahan yang lain itu kadang-kadang relatif sulit. Membimbing S3 hingga paripurna. Nah, kalau perguruan tingginya punya S3, kadang kan kita juga nggak kebagian jadi promotor atau jadi kan, maka itu agak kesulitan. Nah, yang paling mudah syarat tambahan itu tadi menjadi ketua penelitian kompetitif, tidak harus dari dikti, dari perguruan tinggi yang bersangkutan, asal saringannya itu ada review, maka kompetitif. Banyak yang
ketua penelitian, riset kerjasama dengan Bapeda Cirebon. Boleh nggak? Tidak boleh, karena itu penunjukan. Gitu. Jadi nggak bisa. Mesti harus yang ada review saringan. Proposal terpilih itu berdasarkan saringan kompetisi, tidak penunjukan. Nah, syarat tambahan yang lainnya kan menguji doktor. Menguji doktor itu pun harus paripurna. Tidak bisa menguji tahap proposal, tahap seminar hasil, tahap kelayakan, tapi tahap promosi paripurna. Berapa? Menguji doktor 2 orang. Mereview jurnal internasional, paper internasional di jurnal internasional 3 paper. Nah, ini kadang ngirimnya bukti email. You are appointed as reviewer in journal WCS entitled bla bla bla. Thank you very much. Itu aja. Yang mana? Bukti reviewnya mana? Tulisannya apa? Komentarnya apa? Dikasihnya juga bukti komentarnya. Komentarnya apa? Ya, this is very good. Redaksional. Maka itu juga nggak boleh. Ya harus mereview. Demikian, sehingga memang kita memanage untuk suatu laporan penelitian banyak, karya mahasiswa banyak, tapi mau kita jadikan apa? Maka ini perlu strategi. Adik-adik mahasiswa S3, S2, S1, kita membimbing banyak, yes. Tapi jangan sampai kita kepleset bahwa kita nanti menulisnya justru di nomor yang pertama, karena itu karya mahasiswa gitu. Maka itu jadi problem etika penulisan. Kalau itu ketangkap, maksudnya reviewernya tahu, maka nanti diminta dibina. Pembinaan paling tidak minimal 6 bulan, bisa sampai ke 2 tahun begitu. Tidak boleh naik pangkat. Maka harus hati-hati. Nah, tulisan adik-adik mahasiswa ini mohon nanti, saya tidak tahu di UGJ, apakah harus diunggah di repo, di repositori. Kalau diunggah di repositori, jangan full, dosennya nggak kebagian. Yang mahasiswa S3, disertasinya unggah semuanya, dosennya nggak akan kebagian. Jadi strateginya, kalau mau mengunggah di repositori, maka hanya cukup ringkasan, dan harus dari awal ada pembagian output ya. Kalau saya secara pribadi, saya dengan Prof. Walidin ada satu grup bimbingan kan itu, maka di situ Prof. ya, kamu nanti untuk disertasi yang ini, maka main you as a first author. Tapi setelah ini ditambah dengan ini, kami yang first author. Karena kami yang mengerjakan banyak kontribusi. Boleh. Tapi mainly kalau disertasi, maka intellectual property right-nya di mahasiswanya dulu. Nah, tapi ada skim yang skim hibah pasca. Ya, skim hibah pasca, skim PMDSU itu, maka itu bisa dimodifikasi. Kalau disertasi doktor, mahasiswanya adalah ngambil data sendiri, dosennya hanya fasilitator, maka nama pertama harus mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa doktor di bawah program hibah pasca atau PMDSU, maka kita bisa ada portfolio. Yang pertama ini you, yang ini ditambah ini dan sebagainya. Saya yang pertama, kalian yang terakhir.
pembimbing juga begitu, penguji juga bisa ada portfolio begitu. Nah itu caranya. Nah caranya menulisnya sekarang bagaimana begitu. Maka kalau dalam forum ini ya nanti ini kan general nggak bisa. Nanti mesti harus ada coaching khusus begitu untuk bagaimana penulisan itu gitu. Nah untuk laporan yang banyak maka mesti harus ada rencana output perdana ini, output kedua ini ditambah ini, kemudian kombinasi ini dan sebagainya. Kalau saya menyarankan kita sebagai dosen maka kita mesti harus ada grup riset. Di bawah kita ada berapa mahasiswa, ada teman yang satu bidang, satu rumpun join, maka ini bisa berputar gitu. Dan itu pengkayaannya cukup lumayan gitu. Banyak dosen karena setelah dapat penelitian satu terbit sudah happy gitu ya, karena tidak cukup waktu untuk itu, sudah cukup dapat dana, sudah bisa untuk nyicil Avanza, amin. Kadang gitu. Kalau saya janjian dengan mahasiswa maupun dosen, jadi grup riset oke, nanti tidak dibagi dalam bentuk uang loh ya. Tapi kita untuk yang ini outputnya ini conference internasional, exposure internasional, bukan conference internasional, conference internasional di Undip, conference internasional di UNS, itu international in conference, but the exposure remain as a domestic gitu. Kalau saya nggak dibagi loh ya, tapi kita conference internasional, exposure internasional. Jadi sampai mahasiswa, sampai dosen anggota itu juga pergi kemana gitu, dan tidak mendapatkan uang, tapi mendapatkan pengalaman dan exposure untuk itu gitu. Jadi kayaknya kalau dihitung-hitung sebelum pandemi atau setelah pandemi, insya Allah sekarang ini kami itu kayak internasional gitu. Dalam 1 bulan ke negeri ini, 1 bulan ke negara sana gitu. Kok bisa kaya, uangnya dari mana? Ya dari penelitian gitu. Karena kami tidak membagi uang, tapi membagi itu. Hari ini itu ada 6 mahasiswa asisten kami yang juga conference ke Kuala Lumpur gitu. Jadi 6 orang mahasiswa, ada S2, ada S3, maka pakai dana itu pergi. Anak saya pergi kemana-mana gitu, makanya mereka ya harus mau nggak mau, tapi lama-lama mereka sudah biasa. Ada dana ini, kamu mau dibagi uang atau mau pergi? Pergi Prof, gitu ya, pergi. Sehingga mau kemana, ke Asia kemana, dan sebagian dicarikan dana pendampingan. Tapi yaitu kitanya yang harus aktif juga negosiasi di WCU Undip gitu ya. Kita kan ada program WCU SDGs, minta dana ini dong, kita ada ini ini ada mahasiswa ini kasih, nggak ada uang, ada dana berapa? Ya paling enggak hanya 2 juta. Oke, nggak apa-apa 2 juta sini, ya untuk ngurus visanya. Lalu ini dong. Jadi saya itu menegoskan gitu, sehingga sudah gitu udah cukup. Ayo kamu pergi ke sini, ke sini, ke sini. Tapi capek juga gitu. Hanya ada kepuasan setelah itu. Insya Allah anak bidik misi bisa jadi dokter gitu ya. Jadi bisa merubah hidup keluarganya gitu. Cita-cita kami cuma itu aja. Sehingga oke, nggak apa-apa, saya ini bukan ke sini, ke sini, ke sini. Dan akhirnya ada yang ke India, ada ke beberapa negara gitu. Mohon maaf, ini jadi cerita apa pribadi. Karena tadi tanya ke Sinta saya. Terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Indah dan Prof. Ida. Izin Prof, mungkin pertanyaannya ini
agak sedikit itu ya ringan ya, soalnya saya juga masih baru jadi dosen. Jadi ini terkait, tadi saya tertarik tentang riset yang selain kuantitatif ya, yang dinilai lebih di bobotnya ya, secara bobot. Nah, kan kalau dalam kuantitatif kan udah umum ada untuk mengolah data itu pakai Mamos atau apa gitu ya. Nah, kalau kualitatif seberapa besar alat bantunya seperti memakai NPPO atau Atlas itu berpengaruh ke bobot penilaian gitu ya untuk riset kualitatif. Nah, terus yang kedua terkait tema-tema penelitian, apakah harus bersifat general atau bersifat terapan di kasus industri gitu yang terjadi di real industri? Berarti artinya bukan general tapi hanya berupa studi kasus. Apakah itu berpengaruh gitu terhadap bobotnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, seberapa besar bobot nilai untuk penelitian kualitatif, dan yang kedua tema penelitian gitu, apakah general atau studi kasus. Terima kasih. Jadi untuk selain kuantitatif, maka memang ada kualitatif gitu. Kalau kualitatif bobotnya itu tidak ada beda. Jadi silakan bisa menggunakan kuantitatif maupun kualitatif, bobotnya tidak beda. Karena kita menilai kan dengan masing-masing instrumennya ya. Kalau kualitatif memang harus begini propertinya, kalau kuantitatif harus begini propertinya. Tapi biasanya yang bagus adalah kombinasi. Jadi kalau di kualitatif bisa menggunakan software, baik itu Atlas TI, NVivo, Maktor, dan banyak hal. Bahkan kalau tidak menggunakan software pun bisa penelitian in-depth kan, begitu, bisa juga gitu. Jadi saya kira perkembangan ilmu pengetahuan itu adalah sekarang diverse dengan adanya distraktif dan kasus-kasus itu, maka sekarang bervariasi orang kreatif untuk bisa membuat bagaimana sih tools atau instrumen yang acceptable secara scientific gitu. Bahkan sekarang ini karena ada pandemi kan cukup lama, hampir 2 tahunan itu, maka ada pendekatan yang baru. Ya kalau dikatakan baru sih baru kalau di Indonesia, tapi sudah dipakai di beberapa negara gitu. Foto and voice. Jadi karena kemarin saat pandemi kan we cannot contact each others. Jadi gimana long distance, sehingga penelitian yang semi structure kualitatif, maka kita sekarang bisa menggunakan foto tapi ada voice-nya. Nah, kalau kualitatif kan biasanya kita interview dan sebagainya, in-depth gitu kan. Nah, in-depth-nya itu karena pandemi harus dipotong, maka kita bisa menggunakan foto seperti ini. Maka saya bisa memfoto begitu, saya memfoto, capture, dan saya memvoice-kan. Setelah itu saya bisa menelpon atau wawancara dengan long distance. Gimana Bu penjelasan saya tadi terkait dengan tip and trick tadi, apakah bisa membantu gitu, gitu. Nanti kan ada jawaban. Nah, saya akan telepon misalnya pendekatan 1, 2, 3 mana-mana, dan atau bisa mengisi dengan Google Form gitu kan, tapi di voice kan. Hanya saya memfoto ini kan, capture ini adalah look, this is very enthusiastic from participant, karena banyak yang bertanya dan banyak yang mencatat begitu kan. Tapi benar nggak mencatat atau itu yang di belakang ngantuk gitu kan, maka itu yang saya voice kan gitu. Sehingga itu ada yang disebut dengan photo voice. Kalau ibu bapak dan adik-adik mungkin berminat, maka ada ini yang bagus, aplikasi yang bagus, applied-nya sudah dilaksanakan dan itu sudah menjadi disertasi dalam bentuk book chapter dari University of Waterloo. Namanya Anna Carolina, bisa di Google. Anna Carolina Waterloo University itu merupakan salah satu
disertasi dari kolaboratoris kami yang ada di Waterloo itu bentuknya photovoice gitu. Kemudian ada pendekatan yang lain untuk data collection, biasanya kan FGD dengan narasumber ini. Tapi untuk milenial, FGD seperti itu hektik dan costly, tidak menyenangkan. Dan bahkan kalau FGD itu kan karena saya harus ngomong, maka seolah-olah dibuat-buat kan. Oke, dari Bapeda ngomong, dari ini ngomong, dari sekarang itu ada namanya World Cafe, Science Cafe gitu. Artinya kita omong-omong biasa aja sambil minum kopi, tapi yang diomongkan itu science gitu. Ya, jadi itu yang membuat sepertinya lontaran-lontaran dari masing-masing yang diajak ngomong itu keluar semuanya, lebih enak gitu. Karena dengan minum kopi sambil informal, relax, itu akan justru keluar. Tapi kalau ditulis di sini ada bannernya FGD, maka nanti kan tegang semua dan yang keluar formal-formal semua. Ya, jadi itu. Karena depan AC persis. Jadi ceritanya begitu. Banyak modifikasi sehingga itu menjadi lebih menarik. Tema penelitian bisa terapan, bisa dasar, tergantung kebutuhan. Tapi untuk Pak Jokowi kayaknya banyaknya yang terapan, ya. Karena misalnya prodi kopi, gitu kan dulu prodi kopi itu terus apa gitu. Ternyata memang sekarang kan banyak yang bartender apa-apa sehingga vokasinya itu keluar dan sebagainya. Nah itu riset yang tentang prodi kopi dan sebagainya. Nampaknya dulu kan kita terkesan bahwa apa ya prodi kopi itu. Sehingga sekarang di Dikti itu kan ada pengembangan mutasi terkait dengan terapan-terapan karena untuk Indonesia maju memerlukan itu. Tidak dinafikan bahwa ilmu dasar juga penting, tapi sementara untuk strategi yang sekarang diambil oleh pemerintah itu kan strategi yang memang layak terap, cepat terap dan sebagainya, sehingga muncullah sekarang mungkin ibu bapak dan adik-adik dengar matching fund. Matching fund itu kan terus jadi di akhir-akhir ini sangat hektik begitu ya, seperti tidak direncanakan karena ada dana penelitian yang dialihkan ke situ begitu. Dan itu untuk memang yang apply. Silakan. Ya, monggo. Seperti itu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih penting, semua penting, tapi prioritas melihat jangka waktu yang diperlukan itu terapan. Demikian Mas Rian. Baik, terima kasih Prof. Cukup menjawab Pak Krisna. Baik, mungkin kita langsung ke sesi berikutnya ya Prof ya. Untuk sesi coaching. Ini gimana Prof nanti ditampilkan? Saya begini, kalau boleh usul, kalau untuk secara umum, maka kebutuhan yang diperlukan apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan dulu atau tidak. Setelah ini, maka mungkin ada teman-teman dosen yang memang perlu penanganan coaching secara khusus. Artinya kalau seperti ini kan one fit for all, jawaban satu untuk semuanya. Nah kalau yang ada yang ditanyakan secara khusus begitu, Prof saya kemarin ngajukan, sekarang satu saya sampai di mana ya, kurangnya apa, itu kan unik ya. Jadi itu kan nggak bisa dijawab untuk semuanya. Semuanya nanti nggak dengarkan karena tidak punya kepentingan kan begitu. Nah untuk sesi yang itu
mohon Mas Surya, ini apakah untuk yang umum masih perlu yang mana lagi? Kalau sudah cukup, maka kita bisa switch untuk yang sesi coaching yang memang klinikal. Keklinikan karena mau konsultasi, saya sakitnya apa? Tidak semua orang sakitnya sama begitu. Hanya sekedar usul saja sih supaya nyaman begitu. Terima kasih. Siap. Baik, Bapak Ibu, berarti ini akan ada sesi klinik yang sebetulnya nanti untuk personal yang dilakukan satu-satu gitu ya. Saya daftar pertama ya. Baik, sebelum kita ke sesi klinik, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan oleh Bapak Ibu semua, oleh teman-teman mahasiswa. Ya, silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Indah yang saya hormati, saya banggakan, dan Dr. Surya yang udah belia ini. Kelihatannya ini generasi milenial, tentang ibu barangkali udah atau belum termasuk generasi kolonial. Karena kalau saya merasa diri udah termasuk ke dalam generasi kolonial ya, terutama dalam hal penguasaan ya dan adaptasi terhadap ya apa namanya impact ya yang berbasis kepada kontrol dan pelaksanaan riset ini, terutama di dalam rangka analisis data baik yang dilakukan melalui pendekatan Quran maupun Quran. Tadi saya mendengar sedikit bahwa dalam penelitian Quran jangan pakai segmen, struktural ekonomi blank ya, baik yang berorientasi riset maupun AMOS. Sementara menurut hemat saya sementara itu adalah statistik yang sudah masuk inferensial ya. Ada hal lain mungkin selain itu. Kalau kita tetap mau melakukan pendekatan kuantitatif dalam rangka penelitian yang nanti kemudian dibuat artikel untuk disubmit, nah ini kira-kira peluangnya ke arah mana analis datanya? Karena memang secara keseluruhan saya menangkap ada dua hal penting yang harus diperhatikan oleh kita. Oleh saya, yang pertama adalah pelaksanaan penelitiannya, risetnya. Ya, tentu menguasai dan tentu mampu mengimplementasikan riset metodologi, termasuk di dalamnya adalah analis data. Yang kedua adalah menguasai tema dalam konteks mapping body of knowledge, sehingga nanti hasilnya betul-betul apa yang diharapkan seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu, diterima oleh tataran publisher itu dari aspek atau perspektif tema ya, kemudian dari aspek pelaksanaan penulisannya sendiri bisa clear dan kemudian juga bisa clean. Nah, terkait dengan clearing juga banyak hal yang masih kita harus perhatikan ya, saya kira. Nah, jadi saya menangkap ini ternyata masih banyak hal yang harus kita kuasai ya, terutama untuk mencapai harapan ya publik ya, publis di Scopus yang terkait tadi. Nah, yang kedua terkait dengan artikel yang katakanlah sudah dibuat sedemikian rupa, menurut hemat kita, hemat kami, hemat saya itu sudah betul ya. Karena kadang-kadang juga mau dibawa kemana gitu kan, bahasa agama mungkin lupain antara pun mau dibawa kemana, sehingga kemudian khawatir ada predator tadi yang kadang-kadang mengancam kita gitu. Nah, dalam konteks secara keseluruhan tadi kan dalam penelitian juga kan sepertinya kalau penelitian asal-asalan tidak mungkin bisa kemudian menjadi artikel bagus ya, submit kemudian publish, apalagi penelitian yang tidak berbiaya itu. Sehingga kebanyakan di para dosen yang katakanlah sementara ini berlangsung penelitian yang dilakukan secara mandiri ya, atau mungkin bukan memodifikasi ya Bu ya, penelitian yang telah dilakukan baik penelitian secara mandiri, secara akademis untuk katakanlah tesis atau disertasi dan kemudian dimodif seperti tadi, tidak terlalu persis
sesuai dengan apa yang tersurat dalam tesis atau skripsi, tapi ada mungkin treatment lain sehingga menjadi sesuatu yang berbeda. Itu. Nah, yang berikutnya para dosen sepertinya bukan sudon, ya itu kebanyakan ya mungkin ada yang memanfaatkan ya tulisan hasil akademisnya baik tesis maupun disertasi dari para mahasiswa itu. Tetapi ketika ya bisa dibuat mata artikel yang kemudian layak untuk dipublikasikan, dosen itu tidak boleh diterapkan sebagai penulis pertama. Dan tadi sudah ada sanksinya kalau tidak salah ya. Nah sehingga ini kelihatannya memang peluang-peluang untuk ke arah itu bagi yang belum terbiasa relatif agak dihadapkan pada suatu hal yang memang agak sulit gitu. Di sisi lain juga terkait dengan tadi penelitian yang berbiaya. Memang seharusnya kan penelitian yang betul-betul terapan dibiayai skalanya ratusan juta kalau tidak salah ya Bu. Ya nominalnya kalau di bawah puluhan juta kan belum termasuk gitu. Ya saya rasa tadi juga sudah ada pertanyaan dari teman ya baik yang analisis data melalui kual, terutama kual juga kelihatannya ada aplikasi-aplikasi baru. Ya, karena kalau kita melakukan kual itu kelihatan lebih kepada analisis metode yang konvensional gitu. Oleh karena itu di dalam konteks penelitian sekarang kan juga tidak bisa dikotak-kotakan secara jelas. Ya, apakah itu penelitian yang dilakukan secara pendekatan kual atau kual, sehingga muncul metode yang seperti mix metode ya. Jadi mungkin bagaimana ya elaborasi ya dari apa yang saya paparkan kemudian sampai pada sebuah kesimpulan konklusi bahwa itu bisa dimanfaatkan untuk sampai pada artikel yang bisa dipublikasikan itu. Terima kasih Prof. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Prof, kalau untuk yang SEM yang saya maksud sebaiknya tidak menggunakan SEM, itu artinya tidak menggunakan SEM secara 100%. Jadi SEM silahkan, tapi mesti harus ada enrichment. Karena kalau di SEM saja, apalagi tulisannya itu adalah hanya membaca angka, maka itu jelas novelty-nya kurang. Jadi kalau memang SEM masih dipakai silakan, tapi tidak melulu 100% SEM, dan yang dibaca jangan hanya angka saja, begitu. Maka itu kan menjadi ada enrichment. Dan kalau SEM itu kuantitatif, maka enrichment-nya silakan, kualitatifnya maka ada berapa persennya silakan, begitu. Artinya bahwa yang saya amati kalau hibah doktor, mahasiswa itu hanya menuliskan kuantitatifnya saja dengan SEM, sehingga terkesan itu adalah penelitian on desk. Bisa ngomong banyak-banyak, memberikan rekomendasi banyak-banyak, tapi hanya dari angka itu saja, dan tidak ada implikasi manajerialnya. Sebetulnya nggak ada implikasi manajerialnya, karena itu hanya rekomendasi dari SEM saja. Maka itu yang tidak direkomended. SEM okay, but you have to add some other else untuk suplemennya. Maka itu baru okay, begitu. Jadi kalau pola disertasi yang saya pelajari dari review hibah doktor maupun mahasiswa yang ada di UNIP maupun di mana yang saya lihat, 100% SEM, top, nggak ada apa-apanya. Nah itu yang harus dihindari. Kalau kita punya program doktor, terutama punya sekolah pascasarjana, maka itu yang harus kita berikan penambahan untuk engagement-nya, sehingga tidak hanya baca angka, karena itu nanti terkesan on desk. Mesti harus ini kalau diterapkan, katakanlah ke UMKM, gimana UMKM-nya, responnya, karena di sini disebutkan signifikan dan sebagainya. Padahal di lapangannya bagaimana? Karena kalau kuantitatif kan paling baik ke kuesioner disebar, tidak diwawancarakan,
yang mengisi siapa juga kita nggak tahu, sehingga interpretasinya nanti kita memberikan resep berdasarkan angka-angka itu kan nanti biasanya saya menanyakan bagaimana jaminannya, apakah ini nanti resep yang direkomendasikan di disertasi ini kalau diterapkan itu nanti bisa efektif. Bisa nggak, berani nggak menjamin kepada pengambil keputusan, diminta ini untuk meningkatkan ini dan sebagainya. Jaminannya ini nanti kalau dilakukan, dituruti, berhasil nggak? Probabilitasnya berapa? Nah untuk itu maka boleh Sam, baik itu dengan Amos, Lisrael atau apapun, fact analisis silahkan, tapi mesti harus ada implementasinya gitu, untuk penambahan enrichment kualitatifnya. Kemudian, nah artikel yang bagus tadi ya Prof ya, maka memang itu memang kalau kita hanya dari bahan dari mahasiswa, maka itu kan kita terbatas dan itu berisiko. Sehingga memang kalau kita sebagai profesor ataupun dosen begitu, kita bisa meningkatkan HI kita itu gampang kalau punya mahasiswa doktoral atau mahasiswa itu S2. Suruh mereka publikasi maka kita akan terangkat. Tapi HI itu adalah tidak jaminan yang mencerminkan kapasitas kita, karena itu hanya menunutkan keangkat dari tulisan-tulisan mahasiswa atau teman-teman kita, karena kita sebagai salah satu dari autor dari yang disitasi begitu. Oleh karena itu maka mungkin kedepannya dari hasil beberapa omong-omongan diskusi dengan beberapa teman di PAK, nanti indikator yang dipakai itu tidak hanya H-index, tapi adalah sebagai penulis pertama dalam satu publikasi. Gitu. Kemarin ini kan kami sedang telah melakukan rekrutmen untuk penilai angka kredit. Salah satu syaratnya adalah H-index. Nah kemarin setelah rekrutmen kita ada uji materi, ternyata yang H-indeksnya tinggi, waktu uji materi menggunakan laptop tidak bisa apa-apa karena nurut itu, sehingga tidak lolos begitu. Nah padahal kami waktu kemarin COVID kan juga ada rekrutmen untuk penilaian kredit menggunakan online uji materinya, banyak yang lulus. Tapi setelah menilai, mohon maaf, amburadul gitu. Nah, setelah kita pelajari, ternyata pada uji materi yang online, on-cam, tapi di balik kamera sebelah sininya itu ada jokinya. Analisis kami adalah kenapa dia lulus uji materi, tapi saat praktek menilai di dalam WA group itu pertanyaan dasar gini kok muncul di sini lah. Kemarin waktu bimbingan uji materi kok lolos. Apakah ibu hadir pada saat itu? Hadir. Terus kita tahu bahwa oke, sekarang bimteknya offline, keterampilan komputer dan IT harus ada. Oke, bimtek itu tadi H-index. Google Form aja ini ngekliknya gimana? Sehingga uji materi selesai, loh kok namanya nggak ada. Setelah ditanya, ibu nggak ada, nggak ngisi, sudah disubmit, sudah, mana yang disubmitnya? Ternyata nekan tombol aja nggak tahu.
baru disubmitkan. Itu yang terjadi seperti itu, Prof. Jadi dampak online itu memang kadang-kadang kita nggak bisa apakah dia jujur atau dibantu orang lain atau bukan kapasitas sendiri. Nah setelah online, setelah offline kita baru tahu kapasitas realnya gitu. Jadi real time itu adalah real time saat offline seperti ini. Coba ibu bapak, mungkin ada teman yang high index-nya tinggi. Ada banyak sih profesor high index-nya tinggi. High index-nya tinggi. Dipikirnya kan pinter ya. Makanya waktu diundang secara offline untuk memberikan live begini tanya jawab, nggak pernah berani. Nggak pernah berani karena real kapasitasnya itu memang bubble begitu. Nah sama seperti high index-nya Scopus itu. Oleh karena itu maka di dalam nanti ke depan saringan semuanya selain high index, maka itu tadi real time sebagai penulis pertama dan real time pada saat memberikan respon begini, itu yang bisa kita nilai secara real gitu. Itu jadi itu bro. Oke, saya kira yang lain-lain kalau untuk tulisan mahasiswa memang kita beresiko, maka kita mencoba menempatkan juga etika penulisan dan seterusnya. Dan ini kadang-kadang menjadi ghost author juga terjadi begitu. Dan banyak yang itu tadi. Sekarang tidak apa-apa. Setelah nanti ke depan si mahasiswa ini ternyata dia jadi petinggi, jadi mana gitu kan. Nah dosennya ini menjadi rivalnya, gugat begitu, itu sering terjadi. Makanya ya kita memang harus hati-hati. Kalau memang kita menulis dengan mahasiswa, maka selalu hitam di atas putih, agreement itu harus ada. Oleh karena itu di dalam lembar pengesahan baik itu S1, S2, S3, Ibu Bapak, kalau saya dengan Prof. Waridin sudah menghadapi kena bumerang begitu, maka di situ kita tuliskan bahwa disertasi ini adalah dari hasil mahasiswa yang difasilitasi oleh pembimbing ini sehingga bisa untuk publikasi untuk keperluan bersama. Karena kami sudah pernah kena dampaknya. Waktu bimbingan saya itu perlu rujukan, saya bilang ada asisten itu tulisannya Prof. Waridin itu kan bisa dirujuk begitu. Nah itu ada data penelitian itu bisa dirujuk. Tapi menulis artikel publishnya kan tahunan. Mahasiswa lulus skripsi kan bulan, besok lulus bisa kan begitu. Yang lulus duluan maka consider itu yang pertama kan. Padahal dia menembak yang punyanya ini kami. Itu sidang etik dan sebagainya, melelahkan dan itu wasting time, energi dan seterusnya. Toh akhirnya juga disadari bahwa mahasiswanya yang salah gitu. Tapi kan sudah harus datang ke persidangan ini dan itu gitu. Jadi untuk to avoid that unnecessary thing, maka kita harus prepare gitu. Ya, terima kasih masukannya, Prof. Baik, terima kasih Prof. Ida. Izin mungkin ini kalau yang klinik setelah acara saja berarti ya Prof. Ini kita selesaikan untuk sesi ini dulu ya Prof. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga sudah menunjukkan 11.30, jadi mungkin untuk sesi diskusi untuk seminar tips dan trik menembus jurnal internasional bereputasi ini mungkin kita cukupkan, karena untuk yang sesi klinik itu mungkin kita pakai sistem tadi ya Prof. World Cafe itu ya Prof. Jadi langsung kita terapkan gitu ya World Cafe itu.
Ya, sebelum saya tutup, ini ada beberapa mungkin yang bisa saya tarik kesimpulan bahwa pertanyaan ketika kita ingin mempublikasikan artikel ilmiah yang sudah kita buat, paling tidak apapun itu, apakah itu untuk JAD atau untuk akreditasi dan sebagainya, tetapi untuk diri kita sendiri bahwa harus ada aspek clear and clean, di mana clear itu adalah paling tidak memuat kaidah IMRAD, Introduction Method, Acknowledgement and Result and Discussion. Kemudian ada juga inovasi atau kebaruan, ya, kebaruan dari kita sebagai dosen, kemudian sesuai dengan bidang keilmuan atau skop yang dilihat. Kemudian untuk clean sendiri, kita memastikan bahwa kita melihat penerbit atau publisher, karena penerbit ini menjadi salah satu tolak ukur juga dari apa yang sudah kita tulis, yaitu pertama memang melihat dari sustain atau keberlanjutan yang memang dalam jumlah tulisan yang memang ajeb atau sama gitu ya. Kemudian menerima tulisan yang memang sesuai skop, kalau bisa memang tidak gaduh-gaduh karena itu untuk keilmuan, kecuali memang untuk tambahan gitu ya, dan sebagainya. Kemudian ada proses review, itu yang paling penting. Ada proses review di mana tidak langsung loak keluar, tidak langsung tahu-tahu acceptable, ya tanpa ada proses review tersebut. Dan satu lagi mungkin adanya jurnal yang kredibel. Gitu. Jurnal kredibel itu adalah jurnal yang kita lihat dari jurnal rankingnya. Ranking bisa kita lihat dalam salah satunya Skimago, gitu ya, Prof. Kemudian ada ISBN yang paling penting juga. Kemudian jumlah dokumen yang konsisten per tahun. Boleh monthly, boleh per 6 bulan, per 3 bulan, yang penting itu adalah konsisten. Kemudian jumlah citasi, karena jumlah citasi ini adalah seberapa besar bahwa si dokumen atau isi dari dokumen tersebut memiliki dampak, ya. Artinya kalau kita ngomongin followers gitu ya, kalau di IG itu followersnya. Jadi ketika dia memiliki citasi yang cukup besar, maka tema yang diusung oleh yang bersangkutan itu yang sudah baik. Dan paling tidak kalau memang ke internasional itu adalah Dewan Redaksi 4 negara dan artikel penulis 2 negara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih Prof atas presentasi Prof yang sudah memberikan inspirasi bagi saya dan bagi teman-teman semua. Jadi nanti untuk sesi klinik insya Allah nanti setelah ini ya, kalau ada. Saya ucapkan terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi, sudah mengikuti diskusi kali ini. Kita beri tepuk tangan kepada Prof. Indra. Ya. Oke. Saya atas nama moderator mohon maaf apabila selama saya memandu kegiatan seminar ini ada salah kata dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Kurang tinggi. Kurang tinggi. Enggak, ini nggak kelihatan yang belakang. Terlihat. Ke kiri naik dikit. Oh iya. Gitu. Ya. Satu, dua, tiga. Set.